Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, pada video kali ini saya akan sharing ya ke teman-teman, masih di dalam series pengalaman saya selama magang di Sapi Wagyu ya di Jepang. Setelah minggu kemarin saya sharing ya ke teman-teman tentang apa sih sebenarnya Sapi Wagyu itu, kemudian di mana tempat saya magang dan kegiatannya seperti apa. Dalam video kali ini saya akan jelaskan lebih detail lagi terkait dengan Sapi Wagyu ya. Nah, khususnya pada hari ini adalah tentang perkandangan. Nah, untuk seperti apa sistem perkandangan dalam pemeliharaan Sapi Wagyu di Jepang, ikuti terus channel Kandang Uang Official. Ya, oke teman-teman, dalam video kali ini jadi gini teman-teman, Wagyu ya. Jadi Wagyu sebenarnya tidak hanya di Jepang aja teman-teman ya, di Amerika, Australia, Eropa pun juga sudah ada sebenarnya. Cuma setiap negara punya style beternak yang berbeda-beda dan tentunya akan menghasilkan kualitas daging ataupun harga yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau di seluruh dunia memang yang saat ini dan terus ya terbaik adalah di Jepang. Nah, di tempat aslinya Sapi Wagyu itu sendiri berasal. Nah, bagaimana gaya peternak di Jepang kok bisa dia apa istilahnya menghasilkan tadi ya grade daging yang terbaik adalah dari segi pemeliharaan. Jadi kunci utama dari pemeliharaan Sapi Wagyu adalah ini teman-teman, meminimalisir tingkat stres atau bahkan mungkin menghilangkan stres yang ada dalam tubuh sapi, dan itu pun tercermin dari SOP yang digunakan di sana. Nah, nanti kita akan detailnya akan share terus di video-video selanjutnya. Nah, salah satu cara meminimalisir stres adalah dengan cara ini ya teman-teman ya, perkandangan. Jadi desain perkandangan yang baik, yang nyaman bagi ternak maupun bagi peternak ataupun pekerja yang melakukan aktivitas di peternakan tersebut. Nah, bahkan dulu saya pernah dapat satu teguran ya ketika bekerja di sana, kan ada dipanggil gitu ya, dipanggil satu pekerja di sana, saya berlari dan itu karena sangat terburu-buru maka menyebabkan ini ya sapinya langsung pada berdiri ataupun pada stres, dan itu pun dilarang di sana. Jadi cepat tapi nggak boleh menimbulkan suara yang bising ataupun yang suara-suara yang bisa mengagetkan sapi, karena bisa berbahaya bagi tadi ya tubuh sapi ataupun bagi sapi-sapi itu sendiri, seperti itu, sehingga nanti menyebabkan dia stres dan kualitas dagingnya akan menurun atau bahkan bisa sakit dan sebagainya gitu. Nah, tadi kita kembali lagi bagaimana stresnya bisa tidak terjadi adalah dengan cara meminimalisir stres tadi dengan ini teknik perkandangan yang bagus. Jadi kemarin di video sebelumnya saya sudah sampaikan ke teman-teman kalau jumlah kandang yang ada di Uda Bokujo atau peternakan Sapi Wagyu di Uda Prefektur Nara, tempat saya magang dulu, sejumlah 10 unit, 10 blok. Nah, dan separuhnya adalah ada dua tipe teman-teman. Separuhnya adalah yang 5 nomor 1 sampai 5 adalah tipe close house atau dia tempatnya tertutup. Jadi ciri-cirinya adalah dia bentuknya seperti gudang. Kemudian di samping kiri kanannya ada tirai teman-teman, ada tirai yang dia bisa digunakan istilahnya ya, secara otomatis ya, seperti itu ya, dipencet gitu aja nanti dia akan naik dan turun, akan menutup dan juga membuka. Ada yang otomatis, ada yang menggunakan katrol atau tinggal di atau di roll seperti itu ya, kita mancing tuh ya teman-teman ya, tinggal di roll gitu aja, dilepaskan atau ditarik, dia akan mulai menggulung. Bagi juga dengan membuka seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa teman-teman? Tadi tirai tadi adalah ketika musim dingin. Nah, ketika musim dingin biasanya semua musim salju ya, semua tirai akan ditutup pada sore hari. Nanti ketika pagi hari akan dibuka kembali, jam 7 biasanya dibuka. Nanti ketika mau selesai bekerja jam 6 sore atau jam 7 malam akan ditutup kembali, seperti itu. Nah, biasanya kandang close house ini
digunakan untuk sapi-sapi yang baru datang atau sapi-sapi yang berusia masih muda. Jadi usia 10 tahun sampai usia nanti 1 tahun, 1,5 tahunan, dia biasanya berada di kandang closed ini, kandang tertutup. Nah, jadi di situ kandangnya tertutup, ada tirainya, kemudian biasanya dilengkapi dengan kipas-kipas yang gede ya teman-teman ya. Jadi kipasnya ada 2 macam, biasanya kipas yang di paling ujung biasanya untuk menyedot. Nah, dia untuk menyedot bau dan juga udara panas yang ada dalam kandang, kemudian disedot, kemudian untuk pendingin ruangannya atau pendingin kandangnya biar sapi-sapinya tetap nyaman di situ, tetap udaranya tetap bagus, sirkulasinya bagus, maka ada kipas untuk meniupkan angin seperti itu. Jadi ada dua macam. Nah, ada kipas nyedot, ada kipas peniup. Sama sebenarnya prinsipnya seperti kandang-kandang ini ya, kandang-kandang ayam ya yang saat ini mulai marak di Indonesia seperti itu. Itu teman-teman tipe kandang yang pertama. Kemudian untuk tipe kandang yang kedua adalah tipe kandang terbuka. Nah, sama kayak tipe kandang yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak ada tirainya, dia terbuka aja, bisa kena angin, bisa kena hujan, percikan-percikan gitu ya. Dia tidak ada tirainya. Nah, kemudian kandang ini biasanya khusus untuk sapi-sapi dewasa. Nah, jadi biasanya koloninya juga koloni kecil ya. Kalau di kandang closed house biasanya koloni besar teman-teman. Jadi isinya biasanya sampai 10 ekor. Jadi satu blok itu bisa sampai 10 ekor sapi. Sedangkan kalau di kandang yang terbuka itu maksimal 2. Jadi kalau di kandang yang terbuka tadi open house biasanya dia ukurannya 3x3 untuk 2 ekor sapi. Nah, itu kalau yang kandang closed house yang kecil-kecil tadi bisa diisi 10 ya. Itu biasanya panjangnya 10 sampai 15 meteran, dan juga ada ukurannya, ada pintu-pintunya, nanti bisa dibuka ditutup sesuai dengan kapasitasnya seperti itu. Biasanya koloninya koloni besar, bahkan sampai 20 ekor seperti itu biasanya dalam satu blok, khusus untuk sapi-sapi yang berusia muda itu teman-teman. Nah, biasanya nanti ketika usianya sudah 1 tahun dipelihara maksudnya teman-teman ya. Jadi berarti umurnya sapinya 10 ditambah 12, sekitar 22 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya berarti ya usianya sapinya. Nanti akan sapi-sapi kecil yang ada di dalam kandang closed house tadi, kandang 1 sampai 5 biasanya dioper. Dia akan dipindah ke kandang open house yang mana sudah pada panen, kemudian akan dipindah ke situ. Dan yang kandang yang closed house tadi akan diisi bakalan-bakalan sapi yang baru datang seperti itu. Rotasinya seperti itu. Jadi ada kandang khusus pembesaran. Kalau kita di ruminansia ya, ada kandang pembesaran yang sifatnya dia koloni besar, dan juga ada kandang penggemukan yang dia biasanya bentuknya baterai atau koloni kecil yang isinya maksimal 2 ekor aja. Itu teman-teman yang pertama terkait dengan tipe kandang dan juga ukurannya ya. Kemudian terkait dengan alas kandang, teman-teman, alas kandang ini jadi kandangnya terbuat dari besi ataupun dari kayu seperti itu. Kemudian alasnya ini cor-coran teman-teman ya, jadi dia cor keras yang mana sangat-sangat padat, karena kalau nggak seperti itu nanti akan bisa berlubang dan nggak bagus ya. Jadi cor-coran, dia menggunakan semen yang keras, kemudian tapi teksturnya tidak licin ya teman-teman ya. Jadi dibuat agar tidak licin. Kemudian di atas lantai yang dicor tadi akan ditambahkan sedikit ini ya kotoran dari sapi yang sudah kering. Jadi kotoran yang sudah kering nanti akan ditaruh di dalam kandang tadi sebagai alas pertama. Setelah itu baru dilapisi dengan serbuk gergaji teman-teman. Jadi setiap hari biasanya kami melakukan aktivitas setelah ngasih pakan jam 9 sudah selesai, biasanya kita langsung memberikan alas, menambahkan alas. Jadi tadi kalau masih kelihatan alasnya, kelihatan semennya, cor-corannya tadi kelihatan, biasanya langsung ditutup dengan penambahan serbuk gergaji. Terus seperti itu terus. Nah, nanti perlakuannya pada alas kandang ini ketika sudah banyak maka akan dikeluarkan dan nanti dibuang di pintu belakang. Nah, dibuang di pintu belakang nanti akan diambil oleh petugas yang lain dengan menggunakan bulldozer biasanya untuk dibawa ke ruang pengolahan pupuk. Jadi kotoran-kotoran yang sudah menumpuk banyak akan dikeluarkan dengan menggunakan manual ya, menggunakan skop. Biasanya saya setiap hari kalau kegiatan-kegiatannya longgar, nggak ada kegiatan yang penting, biasanya melakukan aktivitas seperti pembersihan alas kandang seperti itu.
keluarkan aja. Kemudian ini sangat penting teman-teman, jadi setiap hari kita harus ngecek mana-mana kandang sapi yang dia bentuknya tidak rata ya. Biasanya ada gunungan kecil gitu ya. Nah itu kalau tidak segera dibersihkan, biasanya nanti akan ketika sapi tidur dia akan sulit bangun. Nah kalau sudah sulit bangun ini bisa menyebabkan kematian teman-teman. Makanya harus sangat-sangat penting sekali kalau ada alas kandang yang dia bentuknya tidak rata, harus segera diratakan. Saya pun juga kalau malam hari, biasanya malam hari ngecek jam 9 malam biasanya saya ngecek. Itu kalau ada sapi yang tidak bisa bangun karena tadi ya tempatnya tidak rata, maka ya harus memanggil tadi keluarga angkat tadi ya untuk segera sama-sama didorong biar bisa kembali bangkit. Karena tadi bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian seperti itu teman-teman. Itu pentingnya terkait dengan alas kandang. Dan kemudian tadi setelah dibersihkan, di dalam kandang tadi pasti ada satu perlengkapan ya yang sangat wajib adalah kipas angin teman-teman. Jadi kalau di kandang closed house kipasnya cuma banyak ya, di masing-masing blok dia akan ada kipasnya. Sedangkan kalau di kandang yang open itu kipasnya sebenarnya cuma satu teman-teman. Jadi blowernya cuma ada satu, tapi dia dimasukkan ke dalam dalam plastik air itu ya, yang panjang. Jadi dia dimasukkan ke dalam plastik yang panjang yang ujungnya ditutup. Nah, sehingga dia bentuknya seperti balon gitu ya teman-teman ya. Dia bentuknya panjang. Ini panjangnya mulai dari kandang, biasanya satu kandang open tuh panjangnya jumlahnya 20 blok kali 3 meter, berarti sekitar 60 meteran. Nah, itu ditarik gitu. Ditarik dengan menggunakan plastik tadi. Kemudian setiap kandang, setiap kotak atau setiap baterai ya, kandang baterai tadi akan dilubangi. Atasnya akan dilubangi. Bawahnya balon tadi akan dilubangi dengan lubang yang kecil atau secukupnya gitu ya, agar anginnya bisa keluar. Nah, dan akan membuat sapi itu menjadi lebih nyaman karena kena embusan angin tadi ya. Dan itu 24 jam nyala terus teman-teman. Nah, 24 jam nyala terus, baik itu musim panas, musim dingin dia tetap nyala terus. Nah, jadi ada kipasnya, itu membuat sapi menjadi lebih rileks, lebih tenang, jarang ada lalat ataupun nyamuk karena selalu terkena angin di situ di tubuhnya sapi. Karena pas tepat di atasnya terdapat lubang angin tadi, seperti itu. Itu bedanya terkait dengan kandang closed house dengan kandang yang open gitu teman-teman. Jadi ada kipas anginnya. Nah, sedangkan untuk kandang yang closed house pembersihannya berapa bulan Mas? Karena kan di situ bentuknya luas ya dia ya. Bentuknya sangat luas, dia penggunaannya yang pasti tidak manual, tidak seperti saya tadi menggunakan skop, tapi langsung dengan menggunakan bulldozer. Dan biasanya rataan pembersihannya sekitar 4 bulan sekalian. Jadi 4 bulan sekali kalau udah numpuk, udah becek, nanti akan diambil dengan menggunakan bulldozer, nanti diisi lagi dengan serbuk gergaji tadi ya, seperti itu. Terus berulang sampai proses panen. Itu teman-teman. Nah, kemudian pesan buat teman-teman, jadi kandang ini jadi di Jepang itu 4 musim ya. Ini berbeda banget musimnya dengan di Indonesia. Kelembapannya juga berbeda jauh. Sehingga kandang ini tidak cocok digunakan ketika di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini iklimnya tropis. Dia kelembapannya sangat tinggi. Jadi kandang itu kalau sapi kotorannya itu selalu becek. Sedangkan kalau di Jepang berbeda, di negara Eropa pun berbeda. Negara subtropis dengan 4 musim, dia iklimnya subtropis tadi ya. Dia tidak terlalu lembab. Sehingga ketika musim panas atau musim salju, ketika sapi mengeluarkan kotoran itu langsung bisa cepat kering. Nah, inilah bedanya. Kemudian relatif tidak berbau karena tadi ya tidak becek, kemudian lalat tidak banyak juga di sana. Nah, sehingga kandang ini cocok dengan menggunakan sistem tadi, alas kandangnya langsung dan tidak pernah dibersihkan. Pembersihannya hanya ketika sudah menggunung aja baru dibersihkan. Selain itu tidak. Nah, dan itu juga kotorannya juga tidak banyak menempel di tubuh sapi seperti itu. Jadi beda banget ya ini ya. Sebaiknya tidak ditiru kalau menggunakan sistem seperti ini. Karena kalau ditiru nanti bakalan banyak penyakit, mulai penyakit kuku, penyakit yang lain-lain yang nyasis atau belatung gitu ya. Kalau di Indonesia bakalan terjadi banyak masalah. Tapi kalau di sana dengan iklim yang seperti itu bisa aman karena memang berbeda, sangat-sangat berbeda seperti itu. Pendekatan juga berbeda. Jadi gitu teman-teman. Nah, itu saja mungkin terkait dengan penjelasan terkait dengan sifat sistem perkandangan sapi Wagyu. Pada intinya adalah kandang yang bagus, yang fungsinya
apa tadi ya, sesuai dengan peruntukannya, akan menghasilkan ini ya, tingkat kenyamanan bagi sapi ataupun bagi peternak atau pekerja yang setiap harinya berkecimpung di peternakan tersebut. Nah, gitu ya. Sehingga ketika stres, minimalisir kestresannya bisa diminimalisir, maka hasil dari kualitas dagingnya akan sangat-sangat memuaskan atau sangat-sangat bagus, sehingga harganya mahal. Jadi seperti itu. Style ataupun ciri khas peternakan sapi Wagyu yang ada di Jepang, dan hampir semuanya seperti itu polanya. Dia menggunakan pola kandang yang minim stres, bahkan ada beberapa kandang ada yang dikasih alunan musik klasik dan sebagainya. Nah, itu bisa bisa mengurangi tingkat stres yang akan dialami oleh sapi. Ya, itu tadi teman-teman sekilas penjelasan detail tentang perkandangan ya dari penggemukan sapi Wagyu yang ada di Jepang. Buat teman-teman yang ingin juga berkonsultasi dengan kami ya di WhatsApp, bisa hubungi kami di nomor 081135060012. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman semua.